Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dengan tema kali ini adalah integrasi nasional. Ya, tentunya tema ini merupakan tema yang istilahnya model kewarganegaraan banget ya, karena memang hari ini kita akan membicarakan tema integrasi ini yang ada hubungannya dengan kewarganegaraan, terutama dengan konteks komunikasi tentunya. Nah, integrasi nasional ini merupakan sebuah istilahnya rasa persatuan yang memperkokoh kita berada di dalamnya, kita yang menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia. Nah, konsep integrasi ini adalah bangsa yang mampu membangun integrasi nasional, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan yang ada di dalamnya. Nah ini yang penting adalah salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi konsep integrasi ini adalah satu. Artinya apa? Dalam konsep integrasi ini merupakan satu bangsa, terus kemudian satu negara, apalagi dikuatkan seperti bangsa Indonesia ini dengan satu bahasa yang disebut dengan Sumpah Pemuda tersebut. Nah, konsep kesatuan bangsa ini ataupun integrasi bangsa ini tidak terlepas dari peran komunikasi, tidak akan terlepas dari konsep-konsep komunikasi yang ada di dalamnya. Nah, apa sih urgensinya tentang integrasi nasional? Oke, sebelum beranjak ke pentingnya itu, ada konsep integration yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Nah, kata ini berasal dari integrar yang berarti utuh atau menyeluruh. Nah, ada kata kuncinya yaitu utuh atau menyeluruh. Nah, berdasarkan arti etimologisnya ini berarti utuh atau bulat. Utuh atau bulatnya. Nation, integrasi nasional, nation artinya adalah di bawah satu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Nah, integrasi nasional berarti adalah kesatuan yang berada di wilayah hukum tertentu, tetapi menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, inilah yang menjadi konsep integrasi nasional. Oleh karena itu, bangsa kita merupakan bangsa yang terintegrasi, bangsa kita adalah bangsa yang utuh di bawah kesatuan Republik Indonesia. Nah, integrasi nasional merupakan istilahnya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa Indonesia ke dalam satu pemerintahan dan wilayahnya. Seluruh unsurnya adalah baik wilayah, baik itu rakyat, baik budayanya, baik itu yang ada di dalam cakupan wilayah Indonesia menjadi integrasi atau menjadi kekuasaan dari pemerintah negara Indonesia. Nah, pembentukan suatu identitas nasional ini dan penyatuan berbagai kelompok ini tidak bisa terlaksana jika itu tidak ada yang disebut dengan kesatuan wilayah. Makanya konsep satu wilayah ini menjadi sangat penting yang itu disahkan secara hukum internasional. Kemudian bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Oke. Nah, selanjutnya adalah negara ini berdaulat. Berdaulat ini penuh, mempunyai kekuasaan penuh. Nah, siapa yang menjadi istilah partisipan atau orang-orang di dalamnya? Ya, itu adalah warga negaranya. Nah, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah maksudnya, dan dalam satu identitas nasional. Oke, nah identitas nasional inilah yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Apa saja sih yang menjadi bagian-bagian identitas nasional ini? Apakah media-media hari ini ataupun bagian-bagian dari komunikasi hari ini, apakah bisa mencirikan suatu identitas nasional? Yuk kita nanti lihat di materi selanjutnya. Oke, ada satu kutipan ini bahwa national integration is the awareness of common identity among the citizens of a country. It means that we belong to the different castes ya, religion and region. Artinya apa? Di sini identitas nasional itu merupakan identitas satu negara. Nah, identitas negara ini meliputi apa saja sih? Ya, different case artinya berbagai macam kasta, agama, kemudian suku dan bahasa. We recognize in the fact of we are
all one, bahwa semua ini menjadi satu kesatuan, ya satu bangsa itu. Nah, inilah yang menjadikan bangsa ini semakin kuat, bangsa ini mempunyai identitas, bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, kemudian jenis integrasinya ada integrasi dalam bentuk bangsa. Nah, integrasi dalam bentuk bangsa ini merupakan integrasi yang menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan nasional dalam satu kesatuan wilayah dan satu pembentukan identitas nasional. Oke, jelas ya kalimat ini. Oke, saya lanjutkan. Integrasi wilayah yaitu integrasi menunjukkan masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial masyarakat tertentu. Oke, jadi integrasi wilayah dan integrasi bangsa jelas ya perbedaannya. Kalau wilayah memang lebih kecil cakupannya karena terdiri dari unit-unit sosial. Nah, kalau bangsa merupakan penyatuan dari berbagai wilayah-wilayah yang dijadikan satu. Artinya apa? Bangsa ini menjadi lebih besar yang terdiri dari wilayah yang di bawahnya ada unit-unit sosial yang lebih kecil. Oke. Ada integrasi nilai juga. Nah, integrasi nilai ini menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Artinya apa? Nilai-nilai ini merupakan menunjuk atau kita mengacunya pada norma atau kebiasaan atau adat istiadat dari suatu masa tertentu atau dari suatu kehidupan orang tertentu atau kehidupan suku, kasta, ras ataupun satu kelompok masyarakat tertentu. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Oke, berarti ini adalah kelompok yang lebih besar ke kelompok yang pemerintah terhadap orang-orang atau sekumpulan orang yang ada di bawahnya yang mempunyai istilahnya suatu wilayah mungkin seperti itu. Ada integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku ini merupakan suatu penciptaan menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Artinya apa? Penyatuan sikap kalau saya seperti ini. Penyatuan visi dan misi. Nah, oke. Nah, realitas integrasi sosial hari ini ada integrasi politik. Nah, ada integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Artinya apa? Ada yang mempunyai hubungan baik antara rakyat dengan pemerintah, ataupun integrasi horizontal dari rakyat ke rakyat, dari pemerintah ke pemerintah, dari organisasi ke organisasi, dari komunitas ke komunitas, seperti itu. Ada integrasi ekonomi, terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyatnya. Nah, inilah yang menjadi istilahnya trending hari ini. Ketika kita hubungkan dengan mode-mode high tech hari ini yang berhubungan dengan internet hari ini, ketika jual beli itu sudah tidak harus berhadapan langsung, tetapi dengan media pembeli atau media atau marketplace yang terhubung dengan online. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyatnya ini, ya kita saling membeli dengan via online, meskipun pada zaman dahulu kita membeli secara langsung, tempatnya ada di sini, uangnya ada di sini, kita langsung bisa ambil. Tetapi hari ini sudah berganti menjadi integrasi ekonomi yang kita belinya bisa langsung dari manapun yang kita mau selama ada di marketplace. Nah, selanjutnya ada integrasi sosial budaya. Nah, integrasi sosial budaya ini merupakan suatu proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi kesatuan yang itu di dalamnya kalau menurut pendapat saya adalah unsur-unsur unik ya, unsur-unsur norma, unsur-unsur budaya, unsur-unsur kehidupan sosial kita di masyarakat itu menjadi satu kesatuan unik nih. Contoh mungkin unsur integrasi sosial budaya di tanah transmigrasi contohnya,
ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Jawa Tengah, ada yang berasal dari Jawa Timur, dari berbagai macam suku, ada yang penduduk asli, kemudian saling bercampur, beralkulturasi, menjadikan integrasi sosial budaya tertentu. Oke, kemudian menurut Myron Weiner dalam Subrakti menyatakan ketika negara dalam keadaan merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau mempunyai legitimasi penuh merupakan hal penting bagi pembentukan negara atau negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila suatu pemerintah mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Ya, intinya ada 3, jadi yang kata kuncinya yaitu mempunyai kekuasaan penuh ini. Jadi pemerintah mempunyai kekuasaan penuh untuk menyatukan seluruh warga rakyatnya, kemudian mencapai tujuan bersama dengan bekerja secara bersama-sama. Oke, lalu apakah yang terjadi jika integrasi ini mempunyai lawan, yaitu disintegrasi? Nah, jika integrasi ini berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau apa unsur-unsur yang ada di dalamnya, maka disintegrasi diartikan sebagai keterpecahan atau ketidakpaduan dalam unsur-unsur yang ada. Nah, disintegrasi ini kalau kita melihatnya melalui konteks bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan, kelompok, terus kemudian unsur-unsur yang ada di dalam suatu bangsa baik sosial dan budaya itu mempunyai friksi atau gesekan-gesekan ya di sini. Oke. Nah, integrasi di Indonesia itu sudah berjalan sejak lama. Artinya apa? Artinya integrasi ini berjalan mulai dari zaman Majapahit. Nah, zaman Majapahit ini sudah kita kenal dengan integrasi kerajaan mungkin ya. Nah, kerajaan ini mempunyai satu slogan bahwa di dalam Sumpah Palapapatih Gajah Mada itu mau menyatukan Nusantara dalam satu wilayah yaitu Majapahit. Nah, terbukti? Ya, terbukti, tapi dengan model Imperium Majapahit. Kemudian ada integrasi kolonial yang kita berada di bawah penjajahan Belanda selama 350 tahun. Nah, hari ini karena Indonesia sudah merdeka, kita ada proklamasi, maka integrasinya adalah integrasi nasional bangsa Indonesia. Nah, inilah faktor-faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa, yaitu adanya ancaman dari luar. Nah, ancaman dari luar ini jika kita amati merupakan sebuah ancaman-ancaman yang unik ya. Artinya hari ini mungkin kita tidak akan bertemu dengan peperangan atau tidak akan baku hantam dengan senjata, tetapi ancaman-ancaman dari luar ini merupakan penggerusan ya, istilahnya penggerusan identitas kita, tetapi dengan model-model yang lain seperti subculture yang lain, sub budaya yang lain. Ya, teman-teman, hari ini kita tidak menolak kemungkinan bahwa subculture seperti ya Korean culture, Western culture itu masuk dari luar dan mengancam integrasi suatu negara, meskipun secara fisik tidak terlihat, tetapi yang diserang adalah ideologinya atau konsep-konsep kita berpikir, tidak lagi mencerminkan budaya Indonesia, contohnya seperti itu. Nah, kemudian ada gaya politik kepemimpinan, ada yang diktator, ada yang istilahnya tersentralistik dan seperti itu. Kemudian kekuatan lembaga-lembaga politik. Nah, kekuatan lembaga-lembaga politik ini seperti di pemerintahan, partai-partai politik yang ada di kita itu mengalami pasang surut. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada kesempatan pembangunan ekonomi. Nah, ketika pembangunan ekonomi ini semakin maju, merata dan sebagainya, ya integrasi kita juga bisa dimungkinkan semakin tinggi, karena beberapa riset menunjukkan bahwa apalagi teman-teman yang ada di daerah perbatasan menunjukkan bahwa
kalau dilihat rumput tetangga itu lebih hijau. Nah, ini karena apa? Pemerataan pembangunan ekonomi. Contohnya seperti itu. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Artinya untuk pertemuan ini ada satu kesimpulan bahwa integrasi bangsa ini memang menjadi tolok ukur atau sebuah kesuksesan bangsa ini mengayomi, menyatukan, memberikan rasa aman, terus kemudian memberikan suatu wadah perlindungan spesial ini bagi warga negaranya. Oleh karena itu, sebagai warga negara baik, kita harus mendukung istilahnya integrasi dalam suatu negara ini, terutama negara Indonesia. Oke, baik, itu saja yang bisa saya katakan, itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.